Oke, assalamualaikum Bu Susan, apa kabar nih? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Satriana. Bagaimana Bu Satriana? Baik juga? Ya, alhamdulillah baik Bu Susan. Nah, Iya. setelah kemarin saya dapat chat dari Bu Susan mau ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah ketemu di tempat yang nyaman Bu ya. Iya Bu. Jadi antara kita berdua aja nih. Nah, Mm-mm. apa sih yang mau diobrolin Bu Susan? Saya jadi penasaran ini. Yaitu begini Bu Satri, saya ini sedikit ada permasalahan di kelas ya. Hmm, Kebetulan kan saya ini mengajar matematika nih. Yang saya herankan tuh kenapa di pembelajaran saya tuh siswa saya itu tidak aktif. Tidak aktif, kemudian tidak tertarik, nilai-nilainya juga itu pasti di bawah KKM. Saya nggak tahu yang salah saya atau mereka tidak suka matematika, saya juga bingung ini kenapa gitu. oh gitu. Nah, kira-kira nih Bu Susan, di akhir percakapan kita hari ini, nanti Bu Susan apa yang ingin Bu Susan dapatkan di akhir percakapan kita hari ini? Saya harapkan tentu ada solusi dari permasalahan saya ini ya, bagaimana kelas yang saya ajar ini jadi menyenangkan, jadi aktif, kemudian nilai-nilai siswa saya juga di atas KKM gitu Bu Satri. Oh gitu. Karena rata-ratanya jika kita ulangan itu yang dapat nilainya di atas KKM 70 atau di atas 70 itu hanya 3 orang, 4 orang, yang lainnya tuh di bawah semua. Kemudian ketika saya mengajar pas itu kelasnya itu tidak ada interaktif atau mereka malas menghitung atau pembelajarannya membosankan, saya juga kurang tahu nih Bu Satri. Oh gitu. Nah, dari permasalahan Bu Susan yang Bu Susan alami, kira-kira dari siswa siswa Bu Susan itu kan rata-rata tidak suka dengan mata pelajaran Ibu ya? Mm-mm. Mm-mm. Heeh. Kira-kira apakah semua di kelas Ibu itu semuanya rata-rata tidak suka atau ada beberapa orang saja yang tidak suka dengan mata pelajaran Bu Susan? Enggak semua kelas sih Bu, ada beberapa yang tidak suka dengan pelajaran saya. Kalau saya lihat seperti itu, kan misalnya mengajar 7 kelas nih Bu ya, tidak semua kelas tuh tidak suka. Biasanya yang di kelas-kelas 7A, 7B, 7C itu antusiasnya banyak Bu. Tapi ketika sudah kelas ke belakang itu agak berkurang antusiasnya. Gitu. Nah, Mm-mm. kira-kira dari kekurangan antusiasnya itu, kira-kira nih apa sih yang menyebabkan anak-anak seperti itu Bu ya? Kalau menurut saya, mungkin metode yang saya ajarkan itu membosankan, Bu. Tidak variatif. Kemudian, hitung-hitungan matematika itu mungkin sudah di statement murid-murid itu tidak menyenangkan. Memberatkan, tidak Pembelajaran suka hitung-hitung. ya, Jadi, pembelajaran yang membosankan. sebelum saya mengajarkan, mereka sudah tidak suka duluan. Terbebani, seperti itu, Bu. Oke gitu. Jadi apa sih harapan harapan Bu Susan ke depannya? Harapan saya tentu Saya pertama kelas kelas saya itu menyenangkan. hmm, Kemudian siswanya aktif. Kemudian oke. nilainya juga di atas KKM. Begitu. Oke. Pokoknya kelasnya menyenangkan, siswanya aktif, tidak ogah-ogahan, malas, tidur, kemudian interaktifnya juga kurang, nilainya apalagi juga kurang, seperti itu, Bu. Nah, dari situ, dari harapan Ibu itu, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai harapan itu? Mungkin yang pertama saya akan memvariasikan metode pembelajaran saya ya. Bagaimana agar siswa itu nanti pembelajarannya lebih menyenangkan. Kemudian mungkin saya akan mencoba memperhatikan kebutuhan siswa. Kan siswa Betul itu sekali ada tuh. banyak Bu ya. Ada yang Mhm. visual, audio, kinestetik. Mungkin saya akan memperhatikan itu. Sesekali nanti Iya. saya akan putar video mungkin Bu ya, video pembelajaran tentang matematika, pelajaran matematika. Mungkin dengan begitu nanti siswa saya akan lebih antusias, lebih aktif, termotivasi seperti itu. Iya, keren sekali tuh Bu Susan. Jadi Bu Susan Mm. nanti rencananya akan mengubah metode pembelajaran Ibu Metode ya. lebih Metode bervariasi. pembelajarannya lebih Mm-mm. bervariasi, mungkin dengan menggunakan video pembelajaran tadi yang seperti Bu Mm-mm. Susan Mm-mm. yang akan lakukan. Nah, ada enggak strategi lain yang bisa Ibu Susan lakukan selain itu? Selain itu, menurut saya itu
eee, diskusi kelompok. Itu nanti dalam diskusi kelompok tidak harus tugas. Terkadang kan anak kalau mengerjakan sendiri tuh kurang paham, mau Mhm, bilangnya malu, tapi ketika dia dengan kelompok, dia bisa berdiskusi. Biasanya ada muridnya tuh yang takut bertanya dengan gurunya. Mungkin dia iya, bertanya dengan temennya, dapat penjelasan dari temennya paham. Jadi nanti saya usahakan itu ada kegiatan di pembelajaran itu diskusi kelompok. Di situ mhm, nanti mereka belajar berrelasi, bersosial, memecahkan masalah. Mungkin saya oke rasa itu keren. upaya yang menuju pada pembelajaran yang aktif. Iya, keren tuh Bu rencana Bu Susan. Bagus sekali untuk diterapkan ke anak-anak untuk membangkitkan Mhm, motivasi belajarnya juga ya, seperti iya apa yang benar. Nah, Bu Susan, selanjutnya nih yang ingin saya tanyakan, apa nih yang akan Ibu lakukan seandainya rencana yang akan Ibu Susan lakukan itu mendapat hambatan tuh? Kira-kira rencana apa yang akan Ibu Susan lakukan? Pertama pasti saya evaluasi diri Bu ya, memperbaiki metode pembelajaran saya, juga bertanya kepada teman satu satu mapel gitu, apa yang salah ini? Bertanya kepada mereka, apakah metode saya yang kurang, kemudian mekanisme mereka belajar itu bagaimana sebagai referensi untuk saya lakukan nanti di pembelajaran saya. Itu terus berupaya sih, bagaimana menarik, agar siswa itu termotivasi. Mungkin saya akan mempelajari beberapa metode pembelajaran, variasi pembelajaran yang pas untuk, murid-murid saya itu bagaimana. Kemudian juga tetap, bertanya, berkolaborasi dengan teman sesama serumpun, gitu Bu Oke, Satri. oke. Jadi dari pernyataan Bu Susan tadi, apabila mendapatkan hambatan tentu akan apa belajar lebih banyak, mencari metode-metode baru gitu Bu ya, dan Iya ada benar, kerjasama dengan rekan sejawat gitu Bu ya. Nah, iya keren benar, sekali Bu, bagus sekali kalaunya memang kita melibatkan rekan sejawat untuk saling melengkapi, saling membantu tentang permasalahan kita di kelas kayak gitu. iya. Nah, Bu Susan, kira-kira kapan tuh rencana ini akan dimulai? Saya rasa, kalau bisa secepatnya, Bu, ya. Mungkin, malam ini saya akan cari metode yang pas, saya cocokkan dengan kegiatan pembelajaran, dan nanti besoknya selanjutnya akan saya terapkan di kelas. Kita lihat apakah berjalan gitu. Eee, Secepatnya, Bu. Malam ini saya buat, besok saya eksekusi. Oke. Jadi, Bu Susan akan melakukan rencana ini, secepat mungkin, Bu, ya, dan akan Mhm. melihat, hasil dari rencana yang Ibu Susan akan lakukan. Nah, Bu Susan, apa sih komitmen Ibu tentang rencana itu? Saya komitmen untuk melakukan pembelajaran yang menarik, yang membuat kelas itu nyaman, kemudian kelasnya menyenangkan, berpihak pada murid, di sini murid merasa diperhatikan kebutuhannya, sehingga mereka itu termotivasi, ada motivasi intrinsiknya untuk mengikuti pembelajaran saya, gitu Bu Ya, Satri. ya, keren sekali komitmen Bu Susan untuk, merencanakan kegiatannya yang membuat siswa itu, belajar yang nyaman, aman dan menyenangkan ya. Bagaimana kita Mhm, seorang guru untuk menciptakan pembelajaran, yang menyenangkan dalam kelas karena itu merupakan, salah satu, tugas kita seperti sebagai filosofi Ki Hajar mhm. Dewantara, Bu, ya. Iya bener, heeh. Mungkin yang catatan pentingnya tuh Bu ya, saya akan lebih memperhatikan kebutuhan siswa. Kebutuhan Iya. siswa itu kan berbeda-beda, gaya belajarnya juga berbeda-beda, mungkin itu nanti yang saya sesuaikan di kelas saya Bu Satri. Oke, iya betul Bu, tuh memperhatikan pemetaan kebutuhan siswa ya, Mhm, tentang minatnya, gaya belajarnya, dan iya iya itu. kemampuannya. Nah, keren sekali tuh Bu apa yang Bu Susan akan lakukan. Nah Bu Susan, setelah kita diskusi, hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Susan setelah kita Oh berdiskusi? iya.
Dan sebenarnya dalam waktu singkat ini Bu ya, sudah cukup melegakan buat saya, mengeluarkan beban saya, mengurangi beban saya selama ini ya. Karena selama ini saya juga bingung mau cerita sama siapa, berhubung ibu teman dekat saya, jadi saya beranikan cerita ke ibu, mencari solusi, dan alhamdulillah ini mendapat pencerahan ya, solusi banget bagaimana tentang kelas saya, gitu. Oke, Mhm, alhamdulillah Bu Susan ya, kita saling mmm, membantu. Nanti suatu membantu, saat mhm, mungkin jika saya juga ada permasalahan di kelas, saya akan curhatnya mhm, dengan Bu Susan. Nah, iya Bu Susan nanti setelah ini mungkin kita ada waktu lagi untuk berdiskusi tentang hasil dari rencana yang Bu Susan akan lakukan. Mungkin di iya lain waktu Bu ya, kita diskusi iya, lagi tentang kita hasil pembelajaran ngobrol-ngobrol yang Ibu lagi, lakukan. Nah, heeh, saya mau nanti tahu heeh, tuh saya mau tahu iya gimana bener, nih hasil pembelajaran yang Ibu lakukan itu. oh Bagaimana iya pasti, peningkatannya? heeh, Ya, mhm, kira-kira nih Bu Susan sebelum, saya akhiri nih Bu Susan, kira-kira, nanti rencana Bu Susan itu berada di level berapa tuh Bu Susan? Tingkat iya, keberhasilannya kira-kira? mhm. Kalau tadi sebelum yang saya rencanakan itu kan menurut saya tuh berada di level 5 lah ya, karena, semangat siswa ndak ada, kenyamanan antusiasnya juga tidak ada, kemudian nilai KKM-nya juga di bawah. Itu sebelum saya ada perencanaan ini mungkin di skala 5, tapi nanti setelah saya merencanakan lagi dengan metode yang cocok, yang pas, yang sudah saya variasikan, saya berharapnya nanti ada di skala antara 1 sampai 10 itu setidaknya ada di skala 8 atau 9 Bu, di mana Oke. siswanya aktif, kemudian nilainya juga di atas KKM, siswa nyaman, pembelajarannya menyenangkan. Iya, Mhm, semoga Bu ya, apa yang Bu mhm. Susan harapkan bisa tercapai, dan nanti kita obrolin lagi keberhasilannya, bagaimana. Ya Bu Susan Iya, ya, heeh, semoga mhm, rencananya berhasil dan sukses deh untuk nah, kelasnya Bu mhm, Susan. iya, amin. Terima kasih Bu Satria sudah mau ngobrol dengan saya, mendengar keluh kesah saya, Bu Satri. Oke, sama-sama Bu Susan, sampai ketemu Iya. lagi nanti. Iya, see you Bu Satri.